memiliki Tuhan ada tiga. Tiga Tuhan. Tiga Tuhannya. Jelas tiga ya? Tiga Tuhan, satu keluarga. Kalau Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat ini kita nggak tahu apa. Jadi harus jelas. Tiga Tuhan, Bapa, Ibu, dan Anak, kan itu satu keluarga. Jadi keluarga, sebenarnya Tuhan itu keluarga. Makanya di dunia ini semua keluarga. Di surga tidak ada begitu. Tidak ada, jadi Bapak itu hanya 3 tahun 40 hari. Tok. Di surga tidak pernah ada Bapak. Di surga hanya ada satu tahta, Wahyu 4 ayat 2. Sampai Tuhan ngomong sama saya, lo ngomong, ada Tuhan perempuan. Betul? Kejadian 1 ada 7. Ia menciptakan laki-laki itu menurut gambarnya, dan perempuan menurut gambarnya. Nah ini, Tuhan perempuan dihilangkan oleh dia. Yesus waktu manusia berdoa ke siapa? Bapa. No. Yesus berdoa kepada Allah. Ya Allah itu Allah Bapa. No. Oh, Yesus berdoa kepada Allah. Yes. Allah ini Bapa bukan? Allah itu Yesus. Yesus yang roh. Yes. Gini, saya Yesus berdoa kepada roh saya. Itu namanya gilap. Tunggu. Yesus fisik manusia. Fisik berdoa kepada rohnya. Pada Yesus Allah di surga. Yesus juga. Yesus. Gila. Berdoa kepada dirinya sendiri. Itu fix gila. Coba ya Pak. Yohanes 17 ayat 11. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa sih Bu tahu Bu, dia pakai kerudung di seperti tangan Yesus? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini perdebatan super sengit dua pendeta yang sangat terkenal di dunia apologet, yaitu pendeta yang mengaku dirinya Nabi Kristen, yaitu Luga Tambunan, versus pendeta Henry Tandianta alias HTD. Nah, ini tentu sangat gawat men. Tapi bagi kita muslim ini sangat mantap, karena kita makin paham ternyata mereka sibuk berjuang keras memurtadkan kita, ternyata mereka sendiri masih nggak sepakat ngitung jumlah Tuhannya. Dan lebih 2000 tahun berlalu sampai kiamat masih akan selalu debat soal jumlah Tuhan yang mereka imani. Sama-sama pendeta Kristen tapi beda doktrin kekristenan. Yang satu percaya Tuhan itu 3 atau Tuhan satu keluarga. Ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Yang satu lagi percaya bahwa Tuhan hanya Yesus. Tidak ada Bapa di sorga, malah Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Sangat layak ditonton sebagai penghiburan buat kita, sekaligus juga menambah pemahaman. Dan yang menarik di sini, mereka berdebat di area netral, yaitu di Mualaf Center Hagia Sophia dengan moderator Ustadz Ipung Atria. Jadi mereka berdebat di markas Mualaf, sahabat ya, tempat domba-domba atau jemaat Kristen, bahkan pendeta yang meninggalkan Kristenan masuk Islam. Di sini kedua pendeta ini berdebat. Ini Pak Pendeta Luga Tambunan ini memiliki Tuhan ada tiga. Tiga Tuhan. Tiga Tuhannya. Jelas tiga ya? Tiga Tuhan, satu keluarga. Kalau Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat ini kita nggak tahu apa. Jadi harus jelas. Tiga Tuhan, Bapa, Ibu, dan Anak, kan itu satu keluarga. Jadi keluarga, sebenarnya Tuhan itu keluarga. Makanya di dunia ini semua keluarga. Punya cucu cicit. Nanti kita bahas. Kalau bagi Tuhan tidak ada istilah cucu cicit, karena cucu cicit itu hanya berlaku buat manusia, karena dia akan disuruh beranak cucu. Nah kalau Tuhan itu memang cuma satu anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu tiga, jelas. Ada laki, ada perempuan, ada anaknya satu, kurang dari satu. Kita ini kan manusia, harus juga menerima akal yang bisa diterima akal manusia. Kita kan tiap hari melihat laki-laki perempuan ya. Tuhan tidak memaksa kita memikirkan hal apa yang tidak kelihatan. Makanya di Kejadian 1 ayat 27 Tuhan berkata, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Kita baca dari 26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita. Saya tanya Tritunggal, bagaimana wujud Tuhan? Ya dia tidak bisa dilukiskan, dia roh. Salah.
Udah dibilang menurut rupa kita. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kalau ditanya Tuhan itu seperti apa? Seperti laki, seperti perempuan. Semudah itu. Laki dan perempuan itu apa? Keluarga, suami istri. Jadi kalau ditanya Tuhan itu apa? Ya Tuhan itu suami istri. Kocak juga sih Luga ini ya. Dia memahami Tuhan itu sekeluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Dan yang Tuhan perempuan adalah Roh Kudus. Aduh, gimana ini ya? Beranak bisa, tapi kenapa saat ditanya soal bercucu dia bilang itu hanya manusia? Luga ya. Emangnya bercucu aja yang domain makhluk gitu ya? Beranak pun domain makhluk atau Tuhan juga bisa gitu. Aduh, membingungkan ya. Satu Allah Tuhan untuk semua orang, Roma 10:12. Allah itu esa, Allah yang esa Tuhan, Allah esa Tuhan punya satu nama, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Di surga tidak pernah ada Bapa, begitu. Tidak ada, jadi Bapa itu hanya 3 tahun 40 hari. Tok. Di surga tidak pernah ada Bapa. Di surga hanya ada satu tahta, Wahyu 4 ayat 2, dan yang duduk di tahta adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah beda dengan Allah. Tuhan Allah selalu Yesus. Roh Kudus ya Yesus. Dengar yang punya telinga dengar apa yang aku katakan. Aku ini siapa? Roh. Yesus sudah di situ sudah 7 kali. Ditambah lagi Wahyu 14 ayat 13 sama Wahyu 22 ayat 17. Yesus mengatakan 9 kali, aku ini Roh Kudus itu. Allah harus roh. Tidak pernah ada Allah itu pribadi, entitas. Tidak pernah ada. Tuhan harus Allah. Tidak pernah ada. Tuhan beda dengan Allah itu tidak pernah ada. Susah kan melawannya kan? Memang ada. Jadi kedua pendeta ini sebenarnya sama kocaknya. Luga percaya Tuhan satu keluarga, Tuhan Bapa, Tuhan istri, Tuhan anak ya. Jadi Esa versi Luga ini ya bukan pribadi tapi satu keluarga. Sedangkan Esa versi pendeta HTD ini ya, satu Yesus di sorga dan satu Yesus di dunia. Yesus manusia berdoa kepada roh yang di sorga, dan roh itu notabene-nya adalah Yesus itu sendiri. Bingung gak sahabat? Ya, jangankan kita yang muslim, sesama Kristen aja menganggap lucu, bahkan Luga menyebutnya gila. Tapi ya gimana, namanya juga sebuah keyakinan, ya harus kita hargai gitu ya. Sampai Tuhan ngomong sama saya, lo ngomong, ada Tuhan perempuan. Waduh. Kejadian 1 ada 7. Dia menciptakan laki-laki itu menurut gambarnya dan perempuan menurut gambarnya. Nah ini Tuhan perempuan dihilangkan oleh dia. Salah. Ada nggak Tuhan perempuan di ajarannya dia? Salah banget itu. Sebentar dulu. Yesus laki atau perempuan? Salah banget. Enggak, saya tanya dulu. Laki atau perempuan? Kalau waktu jadi bumi ya laki dong. Ketika naik ke atas hilang kelaminnya. Ia tidak bergender, masa Allah bergender. Kejadian 1:27 Pak. Coba ya Pak. Jadi lalu dia ambil roh, jadi Kejadian 1 ayat 27. Ambil laki-laki masuk, jebret, jadilah dia laki-laki. Ketika Hawa dia ambil dari tulang dada, pasti dia bingung karena salah tulang dada. Ya itu salah, nggak masalah itu. Nggak ada. Dan kalau ada tulang, jangan diperpanjang dulu masalahnya lah. Ya. Ketika Hawa dia potong tulang dada ini, ya tulang dada sehingga ada 2 tusuk melayang. Dia ambil roh perempuan, masuk perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa itu laki perempuan, ini roh. Menurut gambar siapa? Gambar Allah dan rupa Allah. Berarti perempuan itu gambar siapa? Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Iya, perempuan ini gambar siapa? Desain dari mana? Diciptakan. Yang laki perempuan itu diciptakan. Oke. Yang perempuan ini gambar siapa? Lu kok perempuan gambar siapa? Allah menciptakan khusus manusia itu ada roh. Karena yang punya roh yang ada laki perempuan itu cuma manusia. Iya, kan ada laki ada perempuan. Laki-laki gambar siapa? Nggak ada, yang ada laki-laki gambar Allah dan rupa Allah. Laki-laki gambar Allah. Perempuan gambar siapa? Nggak ada tulis itu. Ayo, gambar siapa? Halo. Kalau ada perempuan gambar Allah, tunjukkan. Yang ada itu Adam ini gambar dan rupa Allah, maka Adam jadi laki-laki, Pak. Saya bacain ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah sekarang saya tanya, laki-laki adalah gambar Allah. Siapa Allah yang laki-laki? Ya dalam ini Yesus itu. Oke. Perempuan juga diciptakan menurut gambar Allah. Siapa Allah yang perempuan? Nggak ada.
Nggak ada katanya. Enggak ada. Berarti ini ajaran pincang ini. Laki doang, ceweknya nggak ada. Yesus ada istrinya nggak? Siapa? Yesus Ada apa? ada istrinya nggak? Ya nggak ada lah. Anaknya boro-boro dia ada anak, bininya nggak punya. Yesus bisa hamil nggak? Bisa apa? Bisa hamil. Ya enggak lah. Tuhan nggak bisa hamil. Ada ketidakmampuan Yesus di ketuhanan Bapa ini, tapi dia nggak bisa hamil. Jadi yang benar adalah Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki itu Bapa. Perempuan siapa? Ya Roh Kudus. Anak Yesus itu yang benar. Tapi loh, Bapa tuh nggak bisa hamil karena Allah Bapa itu cowok apa cewek? Allah Bapa adalah Roh Kudus. Kudus bisa hamil tidak? Ya, tolong bedakan ya. Ada Bapa, ada Allah Bapa. Orang Roh Kudus yang mau mengarami seluruh alam semesta ini jadi ada kok. Bagi kita muslim, memadankan Tuhan Sang Pencipta yang serba maha itu menjadi sama dengan manusia, ini hal yang merendahkan ya. Bahkan melecehkan. Tuhan satu keluarga, Tuhan ada istri, ada anak, ada bapak, berjenis kelamin, terus ditanya hamil apa tidak. Aduh, ini ya walaupun secara kias ya, tapi tetap saja terlalu melecehkan untuk disematkan kepada Tuhan. Sekali lagi ini dalam keyakinan muslim ya. Terhadap keyakinan Luga dan kawan-kawan, ya kita harus hargai itu haknya. Nah, sekali lagi saya berbicara dalam hal keyakinan muslim. Nah, kita punya keyakinan yang utuh ya, tanpa keraguan sedikit pun bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Allah, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak terimajinasi dalam pikiran, penalaran terkait model, bentuk, rupa, ukuran, warna, dimensi. Sama sekali tidak ya. Dia maha gaib dan kuasa menciptakan gaib. Itu dalam keyakinan kita sebagai muslim ya. Nggak mungkin Tuhan model kita, imu dan penuh keterbatasan ini kuasa menciptakan satu biji matahari. Apalagi triliunan bintang dan planet yang tersebar di ribuan galaksi di jagat raya. Ada yang percaya penciptanya Tuhan yang modelnya kayak kita ya. Telat sarapan aja udah oleng, linglung sampai nggak bisa bedakan kapan musim buah ara, apalagi bikin satu biji matahari. Jadi ya sekali lagi dalam keyakinan muslim, logika muslim yang seperti ini. Tapi sekali lagi kita tetap menghargai yang berbeda dengan kita. Ada Bapa, ada Allah Bapa, ya. Ada Bapakku, Bapakmu, Bapak kita. Kalau belum paham ini akan bingung, ya. Bapak jangan larikan kemana dulu. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya kalau rohnya menurut gambar rupa Allah. Rohnya. Iya dong. Ini kan ada Ren, ada rohnya. Ren ini punya fisik nggak? Punya fisik nggak? Kalau waktu fisik diambil roh perempuan. Ya, fisiknya ini gambar siapa? Apanya? Fisiknya perempuan ini diambil dari gambar siapa? Ya gambar dan rupa Allah sama dong manusia diciptakan. Kalau fisiknya perempuan gambar dan rupa Allah, berarti rupa Allah ada yang perempuan? Nggak ada. Kok nggak ada sih? Baru diomongin perempuan diambil dari gambar Allah, berarti gambar Allah perempuan. Segampang itu. Kejadian 1 ayat 27 mau dibuang, mau dirobek aja? Enggak, wong itu roh. Kalau saya ngerti itu roh. Oke. Roh, Adam itu roh. Betul. Waktu Adam dibentuk, ada fisiknya nggak? fisik kan dibentuk Saya fisik. tanyakan fisiknya Adam itu gambar siapa? Gambar rupa Allah. Sudah jelas. Fisik perempuan gambar rupa siapa? Sama, gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah. Kalau fisik perempuan gambar rupa Allah, berarti ada dong Tuhan yang perempuan. Gitu dong matematikanya. Nggak ada itu. Loh, aneh. Pernah belajar matematika nggak sih? Allah nggak bergender. Anda mengatakan perempuan gambar Allah. Saya balik aja. Allah gambarnya seperti apa? Seperti perempuan. Saya memang sudah dipersiapkan Tuhan dari kandungan, tapi kan mulai bergerak kan di umur-umur 30-an, udah mulai bergerak sama seperti Yesus juga kan gitu kan, dia mulai bergerak gitu. Jadi kenapa saya nabi? Ada seorang perempuan dibawa Tuhan ke surga, ketemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus bilang, Yahweh itu suamiku. Itu ada di dalam satu buku profetik namanya. Jadi ini kesaksian seorang ibu yang dibawa Tuhan ke surga, lalu dia menciptakan. Kenapa perlu nabi? Karena Alkitab ini kan di kanon, Pak. Injil Thomas nggak dimasukin. Kenapa nggak dimasukin? Ternyata di Injil Thomas itu ada Roh Kudus Ibu. Dihilangkan Injil Thomas yang ini yang di launching. Aduh, nggak bisa begitu dong firman Tuhan kok diedit-edit. Tapi ketika kita
beralih ke Wahyu 5. Ketika kita beralih ke Wahyu 5, dia lihat Wahyu 5, maka aku melihat di tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dua ya. Lalu ada anak domba datang. Sebuah gulungan kitab ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya di materai dengan 7 materai. Nah, terus di ayat 7-nya, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Padahal kan kalau kita kan di kekristenan anak domba itu adalah Yesus anak. Terus dia menyerahkan nih, coba ini Bapak, gue nyerahkan gulungan. Masa anak sendiri itu adalah Bapak menyerahkan kepada dirinya Nggak sendiri? masuk akal ajaran Bapak ini. Jadi memang logikanya Sabelian atau orang-orang Oneness atau yang sejenis dengan Bapak Hendrikan ini mengerikan Pak. Jadi Yesus tuh dianggapnya berdoa kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita gambarin itu kayak melungker-lungker. Padahal Yesus itu jelas-jelas berdoa kepada Bapak di surga. Cukup sekarang Pak Hendrikan, silakan. Makanya saya nggak percaya dia Kristen, saya nggak percaya. Yesus waktu manusia berdoa ke siapa? Bapak di surga. No. Yesus berdoa kepada Allah. Ya Allah itu Allah Bapa. No. Oh, Yesus berdoa kepada Allah. Yes. Allah ini Bapak bukan? Allah itu Yesus. Yesus yang roh. Yes. Gini, saya Yesus berdoa kepada roh saya. Itu namanya gila, Pak. Tunggu. Yesus fisik manusia. Fisik berdoa kepada rohnya. Kepada Yesus Allah di surga. Yesus juga. Yesus. Gila. Berdoa kepada dirinya sendiri. Itu fix gila. Coba ya Pak. Yohanes 17 ayat 11. Ya. Bapa yang kudus, ini kan seneng nih dengan Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah umat ini dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi sana siapa namanya? Yesus. Sini Yesus. Yesus di surga. Jadi apa? Jadi anak Allah. Si anak. Yang dia itu masih anak. Sejak kapan? Sebentar. Yesus masih anak. Masih dong. Sebentar dulu. Sejak kapan anak bisa jadi orang tuanya? Sejak kapan? Anak kok bisa jadi orang tua tuh kapan? 1 Korintus 15:28 tadi Saya punya bapak. Sebentar dulu. Bapak sama Emang anak Allah apa artinya anak Allah? Anak Allah ya anaknya Allah. Allah. Apa artinya? Berasal dari Allah. berarti berasal dari Bapak. Sekarang saya tanya, Bapak punya anak nggak? Anak Bapak namanya siapa? Ya, anak saya. Ya anak saya Pak Henry bukan? Itu kalau fisik ya. Lah itu sama, Allah manusia itu segambar dengan Tuhan. Jadi anak Allah itu bukan Allah beranak, salah ya. Anak Allah itu artinya Salah, Allah itu memang beranak kok. Siapa bilang? Bisa menjadi bapak kalau bapaknya tadi punya anak lagi. Anak itu? Anak bisa menjadi bapak ketika seseorang tadi punya anak. Nah yang jadi masalah dia bilang dia anak. Sama itu bapaknya juga katanya. Yesus kan punya bapak. Inilah satu doktrin di muka bumi yang menghilangkan status perempuan, baik Tuhan perempuan maupun keberadaan perempuan. Karena mamanya Yesus manusia mamanya, tapi bapaknya Tuhan. Yesus Tuhan dilahirkan oleh manusia. Ini ajaran apa itu? Kok ada Tuhan dilahirkan manusia? mana ada Tuhan dilahirkan manusia? Si Maria manusia bukan? Melahirkan anak laki-laki. Ya, manusia. Si Maria itu manusia bukan? Mamanya Yesus Tuhan, Yesus Bapa dilahirkan oleh manusia berdosa. Tuhan itu setelah dia nanti melayani 4. Enggak, intinya Maria itu kau bilang mamanya Yesus kan? Berarti Maria Tuhan. Bukan Tuhan lagi, lebih aneh lagi. Udah anaknya Tuhan, mamanya bukan Tuhan. Ajaran dari mana? Jadi ayat yang berulang-ulang dibaca oleh pendeta Luga terkait penciptaan manusia sesuai gambar Allah. Lalu dia meyakini bahwa Tuhan itu ada wanita, karena jika tidak maka berbeda dengan ayat ini. Sebenarnya Kristen pada umumnya agak blunder di sini. Kenapa? Ayat di kitab Kejadian itu kan asalnya dari kitab Yahudi, Perjanjian Lama, Tanakh, yang mereka yakini sebagai satu di antara 5 kitab dalam Taurat Nabi Musa. Nah, orang Yahudi sama sekali tidak memaknai ayat penciptaan serupa dengan gambar Allah, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk atau serupa sama seperti diri Allah. Ya, saya simak di penjelasan Judais bahwa ayat itu bermakna Hashem menciptakan manusia sesuai gambar yang bermakna image, desain, prototipe yang ada pada Hashem. Misalnya nih gini, saya mau bikin rumah nih. Sebelum dibikin menjadi rumah beneran, rumah yang nyata, rumah yang wujud, udah ada image.
Nah, gambar rumahnya itu seperti apa gitu kan? Atapnya seperti apa, ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, petak-petaknya nanti seperti apa. Itu gambar yang sudah ada pada saya. Kemudian dibuat rumah serupa dengan gambar atau image yang ada pada saya yang sudah didesain lebih awal sebelum rumahnya itu ada gitu kan. Jadi bukan rumah modelnya seperti diri saya atau seperti badan saya, rumah bentuknya seperti badan saya, bukan. Tapi sama seperti gambaran atau image yang dibuat sebelum diwujudkan menjadi rumah, gitu kan. Makanya Yahudi nggak ribet soal ayat itu, karena Yahudi sama seperti Muslim, tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan Sang Pencipta modelnya seperti manusia. Jadi yang ribet berdebat soal ini itu kan justru Kristen. Padahal itu bukan kitab mereka. Padahal yang punya otoritas menafsirkan ayat perjanjian lama ya harusnya Yahudi, bukan Kristen. Kalau Lugat CS mengembalikan penafsiran kitab Yahudi sebagaimana mestinya, kan selesai. Nggak perlu debat kayak gini. Ya. Jadi mereka ribut karena menafsirkan kitab orang lain, lalu diubah maknanya sesuai selera. Ya udah. Lebih 2000 tahun berlalu sama sekali belum ada kejelasan. Seperti apa keyakinan utuh di mereka, karena debat soal ini ya, karena nggak mengembalikan pemaknaannya kepada yang punya kitab ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Istri, itu sampai kapanpun akan selalu mereka perdebatkan karena salah memaknai ayat itu versi Yahudi. Mereka menyalahkan cara pandang Kristen dalam memahami ayat ini. Bukan saya menyalahkan, tapi yang punya kitab yang menyalahkan gitu kan. Nah, alhamdulillah sahabat Muslim, ini pelajaran yang bagus ya, yang makin menguatkan keyakinan kita di Islam. Jadi menurut saya, kalau Anda keluar dari Islam, lalu memilih agama yang pada hari ini masih bingung menghitung jumlah Tuhannya, ya sungguh itu sesuatu kekonyolan yang nyata. Anda akan menambah jumlah orang yang bingung sejak lahir hingga mati.